Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirana Hafizah Gita Maharani, NIM 181442000006, BK kelas 5A1 Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Negeri 3 Batang. Yang pertama adalah latar belakang. Praktikum pemahaman individu merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program Sarjana Bimbingan dan Konseling yang bermakna menghubungkan teori-teori dan konsep dalam bimbingan dan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Kemudian ada 6 tujuan praktikum pemahaman individu teknik tes. Yang pertama, melatih kemampuan, kompetensi, dan keterampilan akademik profesional. Yang kedua, ada melatih kemampuan analisis, evaluatif, kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam memecahkan masalah pada ruang lingkup tempat praktikum. Yang ketiga, melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang bimbingan dan konseling berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai ilmiah seperti kebenaran, kejujuran, objektif, dan faktual. Yang keempat, ada melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang kehidupan yang menjadi kompetensi bimbingan dan konseling berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kerja seperti etos kerja, rajin, berdisiplin, kesetiaan, dan loyalitas yang tinggi dalam pekerjaan. Kemudian yang kelima, ada melatih mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berkenaan dengan cara pengentasan masalah dalam situasi nyata di sekolah. Kemudian yang terakhir ada melatih mahasiswa menganalisis penyelesaian kasus dalam setting sekolah dan mampu menelaah berbagai tawaran bantuan yang telah diberikan. Kemudian ada manfaat praktikum pemahaman individu teknik tes. Yang pertama, memberikan pengalaman pengetahuan informasi di lapangan, memberikan pengalaman praktikum secara langsung. Yang ketiga, dapat menentukan masalah secara nyata dan memahami serta menganalisis permasalahan yang terjadi. Berikut ada lampiran praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Negeri 3 Batang. Yang pertama ada foto saat proses wawancara, yang kedua ada foto saat di depan sekolah, yang ketiga ada foto bersama piala-piala prestasi. Yang pertama akan saya bahas yakni profil SMP Negeri 3 Batang. Nama sekolah SMP Negeri 3 Batang, NPSN 203227770, NSS 2010325111016, jenjang pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama, status sekolah negeri, akreditasi A tahun 2016 dengan nilai 96. Kemudian untuk alamat, ada di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 6 Batang, kode pos 51211, Kelurahan Priyonan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada kondisi fisik dan non-fisik. Kondisi fisik ada 3, data sarpras, data sanitasi, dan lain-lain. Untuk data sarpras ada 3 ruang. Yang pertama, ruang kelas ada 19, ruang laboratorium ada 3, dan ruang perpustakaan ada 1. Semua dalam kondisi rusak ringan. Untuk selanjutnya ada data sanitasi, ada 11 nama variabel seperti dalam slide. Untuk lain-lain, yang pertama ada gudang, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, koperasi, ruang multimedia, ruang OSIS, ruang admin, ruang dapur, ruang BK, ruang konseling, ruang ganti baju, ruang keterampilan, ruang musola, ruang olahraga, ruang TU, dan ruang UKS. Untuk kondisi non-fisik ada struktur organisasi di mana kepala sekolah menduduki kedudukan teratas. Untuk data SDM, sumber daya manusia, yang laki-laki guru ada 17, tendik ada 8, PTK ada 25, PD ada 225. Untuk perempuan guru ada 16, tendik ada 5, PTK ada 21, PD ada 372. Untuk totalnya guru ada 33, tendik ada 13, PTK ada 46, PD ada 597. Untuk data rombongan belajar, kelas 7 ada 7 rombongan belajar, kelas 8 ada 6 rombongan belajar, kelas 9 ada 6 rombongan belajar. Untuk uraiannya seperti berikut. Yang laki-laki kelas 7 ada 73, untuk perempuan ada 119, untuk kelas 8 laki-laki ada 80, perempuan ada 112, untuk kelas 9 yang laki-laki ada 72, perempuan ada 141, dengan total 213. Baik, memasuki pembahasan mengenai permasalahan yang sering dihadapi siswa dalam 1 tahun terakhir. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan, SMP Negeri 3 Batang melaksanakan belajar mandiri di rumah. Jadi segala pembelajaran dilakukan melalui daring atau online. Nah, karena hal tersebut maka timbullah masalah-masalah seperti keterbatasan dalam segala bidang, di mana siswa itu
menjadi kurang kemampuannya dalam menguasai materi, menurunnya kebiasaan disiplin siswa, dan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah maupun orang tua. Karena tidak semua siswa itu mendapatkan perhatian dari orang tua di rumah ketika mereka mengerjakan tugas. Nah, karena hal-hal tersebut muncullah masalah yang menonjol, yakni siswa tidak mengerjakan tugas dan siswa tidak masuk dalam pembelajaran daring atau online. Solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga praktikum dalam permasalahan tersebut yakni yang pertama, memanggil siswa yang bermasalah. Jadi siswa yang tidak mengerjakan tugas maupun tidak hadir dalam pelajaran daring itu nanti dilakukan pemanggilan. Nah, namun apabila panggilan tersebut diabaikan dan dirasa tidak ada respon dari siswa, maka dilanjutkan solusi yang kedua, yakni panggilan orang tua. Dengan maksud untuk mengetahui sebab akibat dan untuk memberi peringatan kepada siswa melalui orang tua. Jadi nanti orang tua bisa menasehati siswanya. Nah, tapi jika solusi kedua ini juga tidak mendapatkan respon dengan baik, maka harus dilakukan dengan solusi yang ketiga, di mana siswa yang bermasalah dipanggil paksa untuk belajar di sekolah. Nah, belajar sekolah ini yang dimaksud mengerjakan tugas yang ketinggalan itu di sekolah dengan didampingi guru mata pelajaran. Nah, kemudian ada pembahasan pelaksanaan dan hasil survei. Jadi yang pertama ada identifikasi kebutuhan layanan BK. Layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan di SMP Negeri 3 Batang ini ada 4. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, jadi layanan orientasi ini dipergunakan saat ada siswa baru. Kemudian ada layanan konseling perorangan, di mana layanan konseling perorangan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Nah, jadi layanan konseling perorangan ini bisa digunakan dalam permasalahan 1 tahun terakhir tersebut. Karena dengan layanan konseling ini, maka siswa bisa memberitahu mengapa dia tidak masuk, mengapa dia tidak mengerjakan tugas. Bisa jadi karena dia tidak masuk karena ketiduran atau tidak mempunyai kuota, dan dia tidak mengerjakan tugas bisa jadi karena dia memang tidak paham atas materi yang disampaikan. Kemudian ada layanan mediasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Jadi untuk layanan mediasi ini biasanya digunakan untuk masalah-masalah yang memang benar-benar tidak bisa diselesaikan melalui layanan konseling, dan layanan mediasi ini biasanya ada 2 orang yang berselisih paham. Kemudian ada layanan alih tangan kasus. Nah, hal itu alih tangan kasus dimunculkan ketika guru BK sudah tidak bisa mengatasi lagi, maka ada layanan alih tangan kasus yang diberikan kepala sekolah. Nah, berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir ini, dapat dianalisis bahwa siswa mempunyai masalah yang berhubungan dengan semangat belajarnya. Nah, maka dalam hal tersebut guru BK bisa memberikan bantuan terhadap masalah yang sedang dihadapi siswa. Nah, apa bantuan tersebut? Bisa menggunakan tes intelijensi untuk pemahaman praktikum. Untuk pemahaman individu teknik tes ini menggunakan tes intelijensi. Nah, kenapa menggunakan tes intelijensi? Karena berhubungan dengan semangat belajar. Intelijensi merupakan faktor pembawaan atau faktor dasar yang dimiliki seseorang yang ikut menentukan keberhasilan atau tidaknya seseorang dalam proses belajarnya. Nah, ini kan berkaitan dengan belajarnya, karena itu kan juga sangkut pautnya terhadap semangat belajar dan motivasi belajar siswa. Tes intelijensi merupakan suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Nah, tes intelijensi sebagai suatu instrumen dalam tes psikologi yang menyajikan fungsi-fungsi tertentu. Nah, kemudian ada 3 macam tes intelijensi. Yang pertama ada tes intelijensi umum yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang taraf kemampuan seseorang. Yang kedua ada tes intelijensi khusus, menggambarkan taraf kemampuan seseorang secara spesifik. Kemudian yang ketiga ada tes intelijensi diferensial, memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang dalam berbagai bidang yang memungkinkan didapatnya profil kemampuan tersebut. Nah, selain macam-macam tes intelijensi, juga terdapat manfaat tes intelijensi. Yang pertama, menganalisis berbagai masalah yang dialami siswa. Nah, ini kan tes intelijensi bisa menganalisis masalah yang dialami siswa.
Kemudian yang kedua, ada membantu memahami sebab terjadinya masalah. Ketiga, ada membantu memahami siswa yang mempunyai kemampuan yang tinggi juga yang rendah. Kemudian ada menafsirkan kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Jadi tes intelijensi ini sangat cocok untuk diberikan kepada siswa memahami individunya. Nah, jadi kalau analisis kebutuhan yang biasa digunakan di SMP Negeri 3 Batang yakni IKMS dan sosiogram, ya kadang DCM juga, akan tetapi untuk masalah yang dihadapi 1 tahun terakhir ini tidak melalui analisis kebutuhan tersebut, namun melalui guru mata pelajaran dan guru wali kelas yang melaporkan kepada guru bimbingan dan konseling. Untuk sasaran pemahaman individu teknik tesnya, itu siswa SMP Negeri 3 Batang. Namun karena situasi yang sedang kita hadapi ini, COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung dengan para siswa. Nah, untuk mendapatkan informasi maka saya mendapatkan dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiga tersebut? Yakni guru BK SMP Negeri 3 Batang, Bapak Raga Okta Rosardi. Untuk teknis pelaksanaan surveinya, materinya yakni materi pendidikan individu teknik tes dalam bentuk hardware dan softfile. Kemudian untuk metode pelaksanaan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi itu saya lakukan dengan guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 3 Batang yang membantu, karena untuk siswa sendiri kan tidak diberangkatkan. Kemudian ada kebutuhan dalam pelaksanaan, yakni dukungan informasi dari guru BK SMP Negeri 3 Batang, dokumentasi alat tulis, objek materi. Kemudian untuk keterlibatan pihak lain, yang terlibat dalam pelaksanaan survei kali ini yakni guru BK SMP Negeri 3 Batang itu yang memberikan informasi dan sebagai pihak ketiga atau perantara dari siswa kepada saya. Nah, untuk evaluasinya akan dilakukan bersama dosen saat pengumpulan tugas. Nah, mungkin dari laporan dari video ini nanti dievaluasi kira-kira bagian mana yang menurutnya ada kesalahan dan ketidaktepatan. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti diberikan arahan yang benar yang salah itu di bagian mana. Untuk kesimpulan, jadi praktikum pemahaman individu merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program sarjana bimbingan dan konseling yang bermakna menghubungkan antara teori-teori dan konsep dalam bimbingan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Nah, masalah yang menonjol di SMP Negeri 3 Batang ini yakni sering dijumpai siswa yang tidak mengerjakan tugas dan tidak hadir dalam pembelajaran daring. Nah, karena masalah tersebut, maka lembaga memberikan solusi ada 3, yakni memanggil siswa yang bermasalah, memanggil orang tua, dan memanggil paksa siswa untuk mengerjakan tugas di sekolah. Nah, kemudian untuk analisis kebutuhan yang biasa digunakan yakni IKMS dan sosiogram, namun karena COVID ini tidak dilaksanakan IKMS dan sosiogram, tapi melalui kuesioner. Nah, kemudian pemahaman individu teknik tes yang digunakan yakni tes intelijensi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang salah maupun kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.